menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung. Waktu sepenuhnya kami serahkan.
Inggih idedane pamilat parum paripurna Dewan sane dahat kesumayang titiang. Parum paripurna Dewan jagi kawitin titiang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Palungguh Bupati Badung Makemurdaning Jagat Badung sane dahat mustika yang titiang. Manggalaning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sahe angge sane kusumayang titiang. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung sane wangiang titiang. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung kesarengin nayake praja para manggala perangkat daerah ring wewidangan pemerintah Kabupaten Badung sane wangiang titiang. Manggalaning instansi vertikal ring wewidangan pemerintah Kabupaten Badung sane wangiang titiang. Manggalaning perusahaan daerah Kabupaten Badung, Bawaslu lan KPU Kabupaten Badung taler sane wangiang titiang. Angge tenaga ahli makesami taler sane wangiang titiang. Para wartawan idedane pamilat parum paripurna Dewan sane banget tresno sihin titiang. Idedane pemilat parum paripurna sane banget wangiang titiang. Selanturnyane parum paripurna Dewan rahinaning mangkin jagi enter titiang antuk ngangge bahasa Indonesia. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, kita sekalian dapat berkumpul di ruang gosana utama DPRD Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka menghadiri rapat paripurna ke-11 masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dengan acara pokok yaitu penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah disebutkan bahwa A. Penyampaian LKPJ oleh Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan berita acara dan risalah rapat sebagai outputnya dan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun berjalan. B. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah harus disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari kerja setelah paripurna penyampaian LKPJ Kepala Daerah. Untuk diketahui bahwa LKPJ Bupati Badung tahun 2025 telah diterima dan disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 31 Maret 2026 yang lalu. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati.
melalui rapat kerja komisi-komisi dengan perangkat daerah terkait masing-masing pada tanggal 9 dan 13 April 2026 yang lalu. Hasil pembahasan rapat kerja tersebut telah pula dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026 untuk mendapatkan persetujuan. Yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung nomor 4 tahun 2026 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Dengan demikian, maka berdasarkan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan dan menyampaikan rekomendasi DPRD sebagai hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2025 dengan tepat waktu. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD, dari 45 anggota Dewan termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 41 orang dan tidak hadir sebanyak 4 orang. Dengan memohon bimbingan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, kini kita telah memasuki acara pokok, yaitu penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 yang akan dibacakan oleh Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung. Untuk itu kami persilakan. Pimpinan DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali. Keputusan DPRD Kabupaten Badung nomor 4 tahun 2026 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Pimpinan DPRD Kabupaten Badung menimbang a. bahwa sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah mengatur bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. DPRD harus melakukan pembahasan dan mengevaluasi laporan tersebut yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi. B. Bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 telah disampaikan oleh Bupati Badung dalam rapat paripurna DPRD dalam masa sidang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. C. Bahwa sebagai tindak lanjut telah dibahas oleh rapat kerja komisi dengan perangkat daerah terkait dan diputuskan dalam rapat paripurna pada tanggal 21 April 2026 serta dituangkan sebagai rekomendasi DPRD Kabupaten Badung yang berisi catatan strategis atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856. 2. Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6871. 3. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7009. 4. Peraturan Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 288. 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib memutuskan menetapkan ke-1 menetapkan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah berupa catatan-catatan strategis terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah termasuk desentralisasi, penyelenggaraan tugas umum, pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Badung yang berisikan saran-saran, masukan dan atau koreksi untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ketiga, catatan-catatan strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mengupura pada tanggal 21 April 2026, Ketua DPR Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Bupati Badung, 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Kabupaten Badung, 3. Arsip. Lampiran keputusan DPR Kabupaten Badung nomor 4 tahun 2026 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Badung tahun 2025 memuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran dan sekaligus merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai implementasi dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2025, di mana dalam dokumen tersebut pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2025 adalah penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah, yang di dalamnya terdapat 9 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Pangan, sandang, dan papan. 2. Kesehatan dan pendidikan. 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4. Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. 5. Pariwisata. 6. Infrastruktur. 7. Tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik. 8. Penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk. 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Apresiasi disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Badung karena telah melaksanakan program tersebut serta mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Dewan dalam LKPJ tahun 2024 telah ditindaklanjuti. Namun demikian, perlu diupayakan strategi peningkatan kinerja melalui pelayanan publik yang lebih general agar capaiannya lebih optimal. Melalui pelaksanaan salah satu fungsi DPRD yaitu melakukan pengawasan sehingga berwenang menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi pedoman dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan koreksi sebagai berikut. 1. Romawi, kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Badung menyampaikan beberapa catatan strategis yang difokuskan pada pelaksanaan 9 program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut. 1. Pangan, sandang, dan papan. Prioritas program ini merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhannya bagi masyarakat Kabupaten Badung. Berkenaan dengan itu, kemandirian pangan dalam upaya meningkatkan mutu dan diversifikasi pangan sangatlah penting, sehingga ke depan hal-hal tersebut dengan ketahanan pangan dan dalam usaha membentuk sumber daya manusia harus mendapat support dari pemerintah daerah karena masyarakat petani sekarang ini secara perlahan melupakan sektor pertanian ini. Padahal dengan naiknya harga komoditas pertanian, sektor ini sangatlah penting untuk dipertahankan keberlanjutannya. Terhadap hal ini DPRD Badung menyampaikan pandangan dan pendapat sebagai berikut. 1. Perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi ketahanan pangan kepada pemangku kepentingan dalam berbagai lembaga ketahanan pangan dan kelembagaan terkait lainnya secara berkelanjutan. 2. Perlu peningkatan produksi pangan lokal melalui a. Pembangunan kampung pangan terpadu dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. B. Menyiapkan lahan pertanian abadi, misalnya 10 hektar per desa agar produksi pangan tidak tergerus oleh alih fungsi lahan. C. Mendukung para petani dengan ketersediaan benih unggul, kesediaan pupuk, ketersediaan alat-alat pertanian, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan. 3. Perlu menjaga distribusi dan akses pangan melalui pemberdayaan UMKM sebagai pelaku usaha pangan mulai dari proses produksi pangan dan distribusi pangan di wilayah Kabupaten Badung. 4. Perlu pengolahan cadangan pangan dan diversifikasi pangan melalui a. Ketersediaan cadangan pangan daerah yang memadai untuk mengantisipasi kelangkaan pangan daerah. B. Mendorong para petani untuk mengembangkan diversifikasi pangan, tidak hanya mengendalikan produksi padi atau beras. 5. Perlu membangun jaringan irigasi
terintegrasi dan kerjasama antar desa untuk penguatan pada sektor pertanian termasuk pembukaan jalan usaha tani yang terbatas hanya untuk mempermudah para petani baik itu dalam hal menggarap dan mendistribusikan peralatan pertanian serta hasil pertanian. 2. Kesehatan dan pendidikan. 2.1 Kesehatan. DPRD Kabupaten Badung mengapresiasi atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Badung untuk memperluas akses pelayanan kesehatan melalui program dan kegiatan strategis di mana satu di antara indikator derajat dan status kesehatan masyarakat Kabupaten Badung telah mengalami peningkatan kesehatan yang dapat diukur melalui umur harapan hidup atau UHH Kabupaten Badung tahun 2025 mencapai 76,18%, yang menunjukkan berada di atas Provinsi Bali sebesar 75,46% dan nasional sebesar 74,47%. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan program pemberdayaan masyarakat. Bidang kesehatan secara keseluruhan sudah sesuai dengan target program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, walaupun terdapat 2 kegiatan pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat belum mencapai target dengan capaian di bawah 75%. Meski demikian, untuk lebih mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan, maka disarankan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Program kegiatan dan sub-kegiatan agar direncanakan lebih matang sehingga serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu sesuai dengan standar sehingga dapat mendukung jenis layanan yang telah dikembangkan selama ini. 3. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga kesehatan. 2.2 Pendidikan. DPRD Kabupaten Badung mengapresiasi atas peningkatan capaian kinerja pada sektor pendidikan di Kabupaten Badung. Penyelenggaraan pendidikan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing daerah yang lebih tinggi melalui pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi pendidikan formal maupun informal. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sebagai refleksi komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Badung, antara lain: 1. Perlu penguatan infrastruktur dan teknologi dalam proses pembelajaran serta jenjang siswa sekolah. 2. Terus meningkatkan kompetensi guru dan kesejahteraan guru agar guru mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan berstandar.
3. Pendekatan pembelajaran agar menggunakan deep learning yang siswa didorong aktif mendalami konsep, memahami konsep dan menguasai kompetensi secara menyeluruh agar siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar mengerti dan mampu menerapkan ilmunya. 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 3.1 Jaminan sosial. Pemerintah dalam daerah telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Terhadap hal tersebut, DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi dan berharap agar semua program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini terus dilanjutkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. 3.2 Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan kewenangan ketenagakerjaan, pemerintah daerah disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui program jangka pendek dan jangka panjang untuk menekan pengangguran dan meningkatkan daya saing daerah. 2. Mengaktifkan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja atau BLK tidak saja untuk pelatihan tetapi juga bisa diupayakan sebagai tempat produksi. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja lokal, karena semakin banyaknya tenaga kerja asing atau TKA yang menjadi tenaga kerja di Kabupaten Badung, terutama dari sisi perizinan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bersama dinas terkait lainnya agar melakukan pengawasan dan monitoring. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 4. Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Membangun adat, agama, tradisi, seni, dan budaya merupakan warisan yang wajib dilestarikan sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila prioritas pembangunan ini tidak terfokus, maka dipastikan eksistensi akan tergerus oleh perkembangan zaman. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Badung memberikan catatan strategis antara lain sebagai berikut. 1. Memperkuat peran desa adat dalam menjaga agama, tradisi, seni, dan budaya. 2. Memperdayakan masyarakat khususnya para generasi muda untuk membangun kehidupan masyarakat yang berkarakter dengan melaksanakan srada dan bakti serta berbudaya melalui program-program peningkatan kapasitas bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif tentang tata kehidupan beragama melalui program komunikasi antar umat beragama atau FKUB. 4. Untuk merangsang terwujudnya pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loko Bali dan memperkokoh pelestarian tradisi adat seni dan budaya Bali khususnya di kalangan generasi muda Iwana atau kaum Gen Z, maka pembina seni sastra Bali perlu ditumbuhkan dengan Dharma, Gita, Sloka, Kekawin, seni pesantian, Palawakya, seni arja, dan seni sastra kidung untuk adat dan keagamaan Hindu lainnya perlu diberikan rangsangan berupa reward sehingga pada Iwana atau Gen Z tertarik
melestarikan seni sastra Bali tersebut. 5. Pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Badung merupakan sektor andalan karena pariwisata sebagai sektor penggerak sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan pembangunan kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Badung memberikan catatan strategis antara lainnya sebagai berikut. 1. Penguatan dan peningkatan infrastruktur daerah tujuan wisata atau DTW yang berkualitas dan berbasis teknologi. 2. Perkuatan dan menggerakkan sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan yang mendukung sektor pariwisata. 3. Kampanye pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang menekankan pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah, energi terbarukan, serta perlindungan tradisi dan budaya lokal. 4. Peningkatan infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan. 5. Pemasaran melalui digitalisasi, media sosial, situs resmi, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. 6. 4. Peningkatan infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan. 5. Pemasaran melalui digitalisasi, media sosial, situs resmi, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. 6. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat agar manfaat ekonomi pariwisata tersebar lebih merata. 6. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. DPRD Kabupaten Badung mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas realisasi capaian kinerja program tahun 2025. Langkah-langkah yang disarankan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan ke depan adalah: 1. Meningkatkan perbaikan infrastruktur jalan yang mampu mengurai kemacetan yang selama ini mendapatkan perhatian publik, baik itu dalam kabupaten, jalan kabupaten maupun jalan desa, sehingga ke depan jalan-jalan terpelihara dengan baik di Kabupaten Badung. 3. Membangun jaringan irigasi untuk penguatan pada sektor pertanian, termasuk pembukaan jalan usaha tani yang terbatas hanya untuk mempermudah para petani, baik itu dalam hal menggarap dan mendistribusikan peralatan pertanian serta hasil pertanian, atau bukan untuk alih fungsi lahan. 4. Mempertahankan dan mengoptimalisasikan penataan ruang serta pemeliharaan ruang terbuka hijau, termasuk lahan sawah dilindungi atau LSD, agar tidak tergerus menjadi area pemukiman dan pembangunan sarana pariwisata seperti hotel, villa, dan sejenisnya. 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, good government, adalah landasan utama untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, dan profesionalisme melalui reformasi birokrasi
sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, berintegrasi, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Badung memberikan catatan strategis antara lain sebagai berikut. 1. Penguatan transparansi dan akuntabilitas atas informasi publik melalui pejabat pengelola informasi daerah pada masing-masing perangkat daerah, sehingga perangkat daerah harus menyediakan data yang faktual, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Penguatan digitalisasi layanan melalui penguatan dan pemanfaatan teknologi informasi agar layanan mudah dapat diakses oleh masyarakat melalui penguatan pengolahan pengaduan masyarakat dengan melibatkan Ombudsman, Dinas Kominfo, aparatur kecamatan dengan fokus pada penanganan keluhan warga yang responsif. 8. Penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk. DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi atas capaian kinerja terhadap prioritas pembangunan, penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa catatan strategis yang disampaikan antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan mengoptimalisasikan penataan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau termasuk lahan sawah dilindungi agar tidak tergerus menjadi area pemukiman dan pembangunan sarana pariwisata seperti hotel, villa, dan sejenisnya. 2. Penelusuran terhadap prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial perumahan yang menjadi kewajiban para pengembang agar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dicatat menjadi aset daerah atau barang milik daerah. 3. Pemerintah daerah merumuskan kebijakan pengendalian penduduk tidak hanya membatasi jumlah kelahiran anak, tetapi mampu memberikan edukasi, pemantauan, dan evaluasi agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali selaras dengan pembangunan daerah. 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Dalam hal pelestarian lingkungan, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, DPRD Kabupaten Badung memberikan catatan strategis antara lain sebagai berikut. 1. Perlu memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat dan juga melalui sekolah dalam hal pemeliharaan lingkungan. 2. Meningkatkan indeks kualitas hidup di Kabupaten Badung lewat upaya maupun strategi agar bisa tercapai secara maksimal. 3. Penanganan sampah berbasis sumber dan menggunakan teknologi modern dalam pengolahan sampah di TPA, termasuk mendorong masyarakat menyelesaikan sampahnya dari rumah tangga dengan melakukan pemilahan sampah dan membuat tebo modern dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara terus-menerus untuk membangun kesadaran bersama penanganan sampah bisa berjalan dengan baik. 4. Pemerintah daerah agar melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan sosialisasi terhadap mitigasi bencana di Kabupaten Badung. 2. Romawi.
pengelolaan keuangan daerah. A. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah sebelum perubahan adalah sebesar 10.488.910.081 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 11.216.164.719 rupiah. Sedangkan realisasinya setelah perubahan hanya sebesar 9.107.469.362 rupiah 33 sen atau 81,12% dari target. Setelah perubahan, maka jika disandingkan antara pendapatan daerah pada APBD induk dan APBD perubahan, dapat diketahui bahwa capaian pendapatan daerah pada APBD perubahan lebih kecil daripada target pendapatan daerah pada APBD induk. Hal ini terjadi akibat penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD induk yang ditargetkan sebesar 9.489.438.712 rupiah dan dalam perubahan APBD ditargetkan sebesar 10.111.233.208.283 rupiah atau bertambah sebesar 499.299.571 rupiah atau 5,08%. Hanya tercapai sebesar 8.4.494.706 rupiah 33 sen atau 79,20%. Data ini menunjukkan bahwa asumsi-asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun estimasi pendapatan daerah pada APBD perubahan perlu dikaji lebih mendalam dan lebih hati-hati secara ilmiah dan perlu dioptimalkan sehingga target yang ditetapkan mampu lebih realistis dan lebih mendekati kondisi ekonomi makro yang terjadi. Dalam permasalahan target pendapatan daerah belum tercapai secara optimal ini, maka selain pengkajian dan penerapan asumsi-asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun estimasi pendapatan daerah pada APBD perubahan perlu dikaji lebih mendalam dan lebih hati-hati. Secara ilmiah dan dioptimalkan, maka harus segera dicarikan solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya target anggaran yang tidak tercapai secara berulang-ulang, karena akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan apabila diukur dengan efektivitas kinerja pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh efektivitas pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 79,20% yang berada dalam kategori kurang efektif. Struktur PAD masih didominasi oleh pajak daerah dengan efektivitas 77,37%. Sementara retribusi daerah meskipun sangat efektif 114,03%,
tetapi kontribusinya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum kuat dan belum mampu menggali potensi pendapatan secara optimal serta masih memiliki ketergantungan struktural pada dana transfer pusat. Untuk itu, saran rekomendasi yang dapat disampaikan adalah: 1. Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara: 1. Melakukan diversifikasi sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pajak daerah khususnya sektor pariwisata. 2. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan. 3. Mengoptimalkan retribusi daerah dan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan alternatif. 4. Memperbaiki akurasi perencanaan target pendapatan agar lebih realistis. 2. Peningkatan efisiensi belanja daerah dapat dilakukan dengan cara: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja. 2. Memprioritaskan belanja modal produktif yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi. 3. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk mengurangi deviasi. 4. Mengoptimalkan penyerapan anggaran agar tidak terjadi pengendapan dana. 3. Penguatan keseimbangan fiskal dapat dilakukan dengan cara: 1. Menyusun kebijakan fiskal yang terintegrasi antara pendapatan belanja dan pembiayaan. 2. Meningkatkan kualitas peramalan fiskal agar perencanaan lebih akurat. 3. Mengendalikan silpa agar tidak mencerminkan inefisiensi anggaran. 4. Mendorong terciptanya keseimbangan fiskal yang berkelanjutan. 4. Dalam membuat target pendapatan yang lebih realistis, maka pemerintah perlu menerapkan prinsip pendapatan dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan ditargetkan serealistis mungkin dengan asumsi target yang ditetapkan adalah merupakan target yang benar-benar real dan memiliki tingkat kapasitas untuk mampu diraih. Sedangkan pendapatan yang kemungkinan masih ragu-ragu untuk diraih agar dievaluasi lebih mendalam dan lebih hati-hati untuk meningkatkan PAD. Maka 1. Perlu dikaji lebih mendalam, dilakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap adanya bangunan villa dan penginapan termasuk rumah-rumah kos serta kelengkapan izin tempat hiburan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara serta Mengui, baik dari segi kepatuhan hukum termasuk di dalamnya izin mendirikan bangunan, izin usaha maupun dari kepatuhan menjalankan kewajiban berupa setoran pajak daerah. 2. Perlu mengembangkan dan meningkatkan pengawasan atas sumber-sumber pendapatan lainnya. 3. Perlu sistem reward untuk kerja yang berinovasi dalam pengelolaan keuangan. 4. Upayakan mencari strategi inovasi alternatif supaya ketergantungan yang tinggi pada sektor pajak hiburan dapat diimbangi.
B. Belanja daerah. Belanja daerah baik pada APBD induk maupun APBD perubahan, target belanja daerah sebelum perubahan 10.504.860.321 rupiah. Setelah perubahan menjadi 12.357.297.602 rupiah. Dengan realisasi 9.770.769.362 rupiah 33 sen atau sebesar 81,12% dari total belanja perubahan yang targetkan. Maka jika disandingkan antara belanja daerah pada APBD induk dan APBD perubahan, dapat diketahui bahwa capaian belanja daerah pada APBD perubahan lebih kecil daripada target pendapatan daerah pada APBD induk. Kinerja belanja daerah secara agregat menunjukkan rasio efisiensi sebesar 100%, yang secara nominal mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, namun secara substantif belanja daerah belum efisien, ditandai dengan rendahnya realisasi belanja modal 47,19%, belanja tanah 17,20%, serta belanja tidak terduga 4,32%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum optimal sehingga belum mampu menghasilkan output pembangunan yang maksimal. Efisiensi belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2025 secara agregat menunjukkan rasio sebesar 100% yang secara nominal mencerminkan kondisi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, struktur belanja menunjukkan adanya inefisiensi, khususnya pada rendahnya realisasi belanja modal dan tingginya deviasi pada beberapa komponen belanja strategis seperti belanja tanah dan belanja tidak terduga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak terjadi pemborosan secara agregat, alokasi dan penyerapan anggaran belum mampu menghasilkan output pembangunan yang optimal. Dengan demikian, efisiensi fiskal daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip value for money, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Untuk belanja operasi yang dialokasikan sebesar 6.409.286.087 rupiah dan realisasinya sebesar 4.860.921.715 rupiah 37 sen atau 74,79%, merupakan capaian kinerja yang perlu ditingkatkan. 2. Belanja modal yang dialokasikan sebesar 4.414.151.600
Rp74.286 dengan realisasi sebesar Rp2.827.481.305 atau 47,19%, merupakan capaian kinerja yang perlu ditingkatkan. 3. Belanja tak terduga pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp458.528.964.327 dengan realisasi sebesar Rp10.732.382.752 atau 4,32%, merupakan capaian kinerja yang perlu ditingkatkan. 4. Belanja transfer pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp1.684.372.902 dengan realisasi sebesar Rp1.397.597 atau 77,17%. Perlu dievaluasi hal yang menyebabkan biaya transfer tersebut tidak sesuai target yang diharapkan. 5. Prinsip penganggaran yang berimbang perlu diterapkan sehingga kepastian hukum dapat lebih dijamin dalam penyelenggaraan politik anggaran. Artinya, anggaran belanja mengacu pada anggaran belanja tahun sebelumnya dengan koreksi dan tambahan rencana kerja yang benar-benar mendesak untuk pelayanan masyarakat. Dengan cara yang demikian, prinsip kepastian hukum dan target kinerja sangat mungkin untuk terrealisasi dengan lebih baik. C. Pembiayaan daerah. Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 sebesar 32,02% menunjukkan kinerja yang tidak optimal dan mencerminkan lemahnya akurasi perencanaan fiskal, ketidaktercapaian target pembiayaan yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pendapatan, mengindikasikan adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan APBD, khususnya antara komponen pendapatan belanja dan pembiayaan. Selain itu, silpa tinggi menunjukkan adanya inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan belum terpenuhnya prinsip efektivitas, efisiensi, dan value for money dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp1.341.114.883 dan realisasinya sebesar Rp588.353.241.329 atau 32,02%. Artinya penerimaan pembiayaan tidak mencapai target yang dirancang. Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 dirancang sebesar 200 miliar dan realisasinya sebesar 200 miliar rupiah atas 100%. Keseimbangan fiskal
daerah Kabupaten Badung tahun 2025 secara agregat tampak seimbang, tetapi belum mencerminkan keseimbangan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas pendapatan, belum optimalnya efisiensi belanja, serta rendahnya realisasi pembiayaan atau 32,02%, yang menunjukkan adanya ketidaktepatan perencanaan fiskal. Dengan demikian, keseimbangan fiskal yang terjadi masih bersifat keseimbangan semu dan belum didukung oleh struktur fiskal yang kuat. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah: 1. Penyertaan modal dapat dilakukan sepanjang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan serta berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri penyertaan modal, baik penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun penyertaan modal pada perusahaan lainnya. 2. Perlu diterapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, di mana setiap alokasi belanja harus memiliki indikator capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. 3. Sistem perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dengan memperkuat fungsi Bapeda sebagai pengendali arah pembangunan lintas sektor. 4. Disarankan agar dilakukan audit internal terhadap program-program strategis lintas tahun untuk memastikan keseimbangan pelaksanaan dan efisiensi belanja. 5. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai alat bantu perencanaan, monitoring, dan pelaporan realisasi keuangan. 6. Perlu dipikirkan untuk mendirikan badan usaha bidang pariwisata yang mampu memberikan nilai timbal balik dan multiplier effect bagi masyarakat, sehingga potensi wisata khususnya argo-wisata yang ada di masyarakat dapat terakomodasi dan mengimbangi dampak alih fungsi lahan pertanian. Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Badung tahun 2025 berupa catatan-catatan strategis yang mencakup saran, masukan terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah. Saya berharap rekomendasi yang kita lahirkan hari ini bersifat konstruktif, tajam, dan solutif. Kita ingin pemerintah Badung ke depan semakin akuntabel dan transparan dalam roda pemerintahan. Ketua DPRD Kabupaten Badung, cap tanda tangan I Gusti Anom Gumanti SH. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tersebut akan kami serahkan kepada Bupati Badung yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 oleh pimpinan DPRD dengan Bupati Badung dan didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian tadi telah dilaksanakan serah terima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Badung. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Sanewang yang titiang, Ketua, para Wakil Ketua, lan Makasami Anggo DPRD Jagat Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jagat Badung, Sekretaris Daerah Kesarangin Antuk Manggala Praja, Sarang Sami, Ringgo Widangan, Pemerintah Jagat Badung, para manggala instansi vertikal Ring Jagat Badung,
para direksi perusahaan daerah Jagat Badung, Kepala BPD Bali Cabang Badung lan Mangupura, para tenaga ahli DPRD lan fraksi DPRD Jagat Badung, para wartawan, media cetak lan elektronik, lan idedane sareng sami sanewangiang titiang. Pinihajang maka perwakane ngatur, lugurayang titiang ngaturang sesanti angayu bagya, majang ring idayang widiwasa, sane sampun ledang, mapai cewara nugraha, mawinan ring rahina sane becik puniki, iraga sarang sami presiden mupupul iriki, jagi ngamiletin paruman paripurna DPRD Jagat Badung, ring sajeronin pacang ngaturang pidarto, antuk rekomendasi DPRD Kabupaten Badung majang ring laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung warsa kalih tali 2/5. Para atiti sarang sami lan para paruman paripurna dewan sanewangiang titiang. Selanturipun titiang jagi nyobiahang indik pidarto antuk rekomendasi DPRD Kabupaten Badung majang ring laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung warsa kalih tali 2/5 jagi aturan titiang ngangen bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang ditunjukkan oleh Dewan sehingga seluruh mekanisme pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 ini dapat dilalui sesuai harapan kita bersama. Mudah-mudahan jiwa dan semangat ini tetap dapat kita jaga bersama, yang tentunya harus disikapi dengan serius dan menuntut kepedulian maupun kerja keras kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, kita telah mendengarkan bersama beberapa catatan-catatan strategis yang dituangkan melalui rekomendasi Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Catatan-catatan strategis berupa usul maupun saran yang konstruktif tersebut tentu kita hargai sebagai sebuah rasa tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan masyarakat Badung pada kehidupan yang lebih sejahtera dan pemerintah Kabupaten Badung memiliki daya saing daerah yang lebih baik. Rekomendasi tersebut merupakan amanat konstitusi sebagai sebuah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pihak pemerintah daerah dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami memberikan apresiasi dan catatan-catatan strategis yang telah disampaikan tersebut yang substansinya telah merefleksikan rasa pengabdian dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengawal dan mengevaluasi program-program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang telah mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaga untuk memberikan perhatian serius melalui masukan dan saran yang konstruktif meliputi 9 bidang prioritas pembangunan, yaitu 1. Pangan, sandang, dan papan, 2. Kesehatan dan pendidikan, 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan, 4. Adat agama tradisi seni dan budaya, 5. Pariwisata, 6. Infrastruktur, 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 8. Penataan ruang kawasan permukiman dan pengendalian penduduk, dan 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Yang terpenting adalah bahwa catatan-catatan strategis yang telah disampaikan oleh Dewan tersebut tidak terlepas pada kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirancang sebelumnya dan tetap dapat diwujudkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya melalui kesempatan ini pula, saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mencermati dan memahami makna dari substansi catatan-catatan strategis guna dijadikan bahan evaluasi dalam upaya penyempurnaan perumusan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi saudara masing-masing. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Badung
menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung dan seluruh lapisan masyarakat Badung atas peran serta dan kerjasamanya yang telah terbangun selama ini dalam menyukseskan penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, sehingga kita bisa meraih berbagai prestasi dan mencapai berbagai kemajuan sosial ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Semoga Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua untuk mewujudkan Badung yang maju, damai, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Badung. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Hadirin peserta sidang paripurna Dewan yang kami hormati. Setelah sambutan Bupati Badung tersebut, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 kami nyatakan telah selesai dan ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.